Salam lestari. Video saya kali ini agak panjang. Saya berharap informasi ini bermanfaat dan menjadi atensi buat teman-teman KPK, Komisi 3 DPR RI, dan Komisi 4 DPR RI yang membidangi hukum dan Komisi 4 yang membidangi kehutanan. Awalnya saya sih tidak mau ikut campur memasuki konflik Bandung Zoo. Tapi makin kemari kasus Bandung Zoo ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kasus Bandung Zoo itu berawal adalah sengketa perebutan Yayasan Marga Satwa Taman Sari antara keluarga Bratakusuma, generasi ketiga yang menempati Bandung Zoo itu selama 90 tahun dan memiliki Agendom. Setelah kerjasama dengan bergabungnya Taman Safari ke dalam YNT, terjadilah konflik kepemilikan yayasan. Siapa yang benar, siapa yang salah, saya nggak mau ikut ke dalam ranah itu. Tapi akibat konflik itu, Kementerian Kehutanan mencabut izin lembaga konservasi dan itu udah tepat. Cuma sayangnya Kementerian Kehutanan tidak segera membentuk tim pengelola sementara sehingga kasus ini berlarut-larut dan saling klaim. Sementara lahannya itu terjadi klaim sengketa milik Pemkot Bandung yang memegang HPL, hak pengelola. Sementara pihak ahli waris ini yang sudah menempati selama 90 tahun, kenapa tidak bisa memiliki HPL itu? Nah, ini masih harus diuji kebenarannya. Siapa yang sah memiliki lahan tersebut sehingga bisa mengajukan izin baru ke Kementerian Kehutanan untuk beroperasinya kembali kebun binatang Bandung. Namun Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sudah melakukan manuver-manuver mengakui bahwa itu adalah kebun binatang lahan milik Pemkot Bandung sehingga ahli waris keluarga Bratakusuma ini dijerat kasus korupsi, tidak membayar sewa dan divonis hingga kasasi dinyatakan bersalah. Saya kembali tidak mau masuk ke ranah kasus itu. Cuma status lahan ini masih harus diuji kebenarannya. Sehingga menurut saya Kemenhub sesuai aturan dan undang-undang belum bisa menerbitkan izin lembaga konservasi baik kepada keluarga Bratakusuma maupun Pemkot Bandung sampai itu sah milik siapa. Nah, yang membuat saya tertarik membuat video ini, Pemkot Bandung melakukan bidding sejumlah lembaga konservasi, konon 85 lembaga konservasi. Itu adalah jumlah total anggota Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia. Nah, ternyata yang hadir hanya kurang lebih nggak sampai 10 perwakilan. Yang menarik lagi, di situ ada Semarang Zoo milik Pemkot Semarang, kebun binatang plat merah. Apa mungkin mengikuti pengelolaan ke wilayah lain? Dari segi peraturan daerah itu sudah nggak memungkinkan. Sementara kebun binatang Semarang sendiri masih butuh investor. Kondisinya juga
jauh di bawah Kebun Binatang Bandung. Bagaimana Kebun Binatang Semarang mau mengikuti bidding untuk mengelola Bandung Zoo. Ini yang perlu diperhatikan oleh Komisi 3, Komisi 4, dan KPK. Kemudian TSTJ Solo, itu juga kebun binatang milik Pemkot Surakarta yang dikelola oleh Taman Safari sehingga menjadi Solo Safari. Saat Gibran menjadi wali kota Solo. Nah, saya tidak mengait-ngaitkan. Sekarang Gibran Wapres, kemudian adiknya Kaisang menjadi ketua umum PSI. Apakah ada hubungannya dengan Sekjen PSI yang menjadi Menteri Kehutanan hari ini? Sehingga Menteri Kehutanan seakan-akan tidak berdaya, tidak bisa menyelesaikan kasus Bandung Zoo yang menurut saya remeh-temeh. Asal mengikuti prosedur dan aturan, cukup. Biarkan yang bertikai di luar, segera bentuk tim pengelola sementara untuk Bandung Zoo. Yang terdiri dari Kemenhub dalam hal ini BPKSDA Jabar, pemerintah daerah karena Pemkot sedang bertikai, bersengketa soal lahan, yang ikut Pemprov Jawa Barat. Dan mestinya PKBSI, namun karena PKBSI juga petingginya terlibat konflik yayasan, maka yang ditunjuk perguruan tinggi, bisa UNPAD, bisa IPB, tapi itu tidak pernah dilakukan. Nah, ini apakah ada keterkaitannya antara Menteri Kehutanan Raja Juli itu adalah Sekjen PSI dengan Kaisang yang adiknya Gibran? Saya nggak tahu. Nah, ini pihak KPK lah yang menelusuri itu, dan ini menjadi bahan. Apalagi kalau nanti terbit izin untuk Pemkot Bandung sebagai pemilik lahan, karena kasus lahan belum selesai. Komisi 3 bidang hukum, Komisi 4 membawai kehutanan. Kebetulan ketua-ketuanya dari Partai Gerindra, partai yang mendukung pemerintah hari ini. Jadi Republik ini masalah konservasi udah kacau balau dan hancur berantakan. Semoga teman-teman aktivis dan para senior saya yang paham soal ini ikut berbicara supaya tidak terkesan saya a priori. Itu dari saya, Singki Suwaji, Koordinator Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesia APEXI. Salam lestari. Terima kasih.